kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa visual dan audio yang khas, yakni bahasa sinematik. Film tidak hanya berbicara mengenai masalah jenis, genre, ataupun tema film, namun juga bagaimana cerita dikemas dengan segala aspek sinematiknya, yakni mise en scene, sinematografi, editing, serta bahasa sinematik yang demikian variatif menjadi pilihan bagi sineas untuk berkarya. Untuk bisa memahami film secara utuh, tentu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahasa sinematik. Buku memahami film edisi kedua ini merupakan pengembangan sekaligus pembaharuan dari isi buku edisi pertama. Buku edisi kedua ini menggunakan contoh-contoh kasus baru. Lebih dari 500 judul film untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap bahasa sinematik. 4 bab baru hadir dalam buku ini, yakni tentang opening dan ending, credit, tribute atau homage, film atau franchise, hingga sejarah film sedunia. Semua ini akan melengkapi pengetahuan dan pengalaman pembaca terhadap seni film. Buku ini sekali lagi karya Himawan Pratista, edisi kedua diterbitkan oleh Montase Plus. Buat teman-teman yang penasaran, silakan datang saja ke toko buku Palasari di Bandung. Mudah-mudahan ada bukunya yang ini. Ya, kita cari dulu. Di video kemarin itu saya bahas tentang bab 1. Sekarang saya coba bahas mengenai bab 2. Bab 2 ini isinya judulnya yakni jenis film. Sebelum masuk pembahasan yang lebih rinci, kita perlu memahami jenis film secara umum. Secara umum, film dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Pembagian ini didasarkan atas cara berbuat tuturnya, yakni cerita dan non-cerita. Film fiksi masuk ke dalam kategori film cerita, sedangkan film dokumenter dan eksperimental masuk ke dalam kategori non-cerita. Film dokumenter yang memiliki konsep realisme atau nyata berada di kutub yang berlawanan dengan film eksperimental yang memiliki konsep formalisme atau abstrak. Sementara film fiksi berada persis di bawah dua kutub tersebut, namun film dokumenter dan film eksperimental bisa saling memengaruhi. Dalam pembahasan berikutnya, Anda dapat mengetahui bahwa film fiksi bisa dipengaruhi oleh film dokumenter dan film eksperimental baik secara naratif maupun sinematik. Di sini ada bagan di sebelah kiri ada dokumenter nyata, ada eksperimental berarti abstrak, ada fiksi berarti rekaan. Nah, terus di sini ada subbab yang isi materinya itu film dokumenter. Kunci utama dari film dokumenter adalah penyajian fakta. Film dokumenter berhubungan dengan tokoh, objek, momen, peristiwa, serta lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak berarti tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian, namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh nyata terjadi, tidak seperti film fiksi. Film dokumenter tidak memiliki plot, namun memiliki struktur yang umumnya didasarkan pada tema atau argumen dari sineasnya. Film dokumenter juga lazimnya tidak memiliki tokoh protagonis dan antagonis, konflik serta penyelesaiannya seperti halnya buku fiksi. Struktur bertutur film dokumenter ini umumnya sederhana dengan tujuan agar memudahkan penonton untuk memahami dan mempercayai fakta-fakta yang disajikan. Film dokumenter dapat digunakan untuk berbagai macam maksud dan tujuan, seperti informasi, berita, investigasi, sebuah fakta, biografi, pengetahuan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dalam menyajikan faktanya, film dokumenter dapat menggunakan beberapa metode. Film dokumenter dapat merekam langsung saat peristiwa tersebut terjadi. Produksi film dokumenter jenis ini dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat atau hingga berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun lamanya. Film pelopor dokumenter musikal Woodstock merekam langsung pertunjukan film legendaris Woodstock Festival pada tahun 1969 yang berlangsung selama 3 hari. Film dokumenter tentang bumi dan lingkungan Home disajikan secara unik dengan seluruh gambarnya diambil dari udara.
Film dokumenter ini membutuhkan waktu produksi hingga 18 bulan lamanya karena mengambil lokasi di seluruh penjuru bumi. Film dokumenter juga dapat merekonstruksi ulang sebuah peristiwa yang terjadi. Dalam film dokumenter tentang panjat tebing, Touching the Void, pembuat film juga menggunakan aktor untuk merekonstruksi ulang sebuah kecelakaan panjat tebing di pegunungan Siula Grande. Film dokumenter jenis ini menggunakan pengadeganan setiap persiapan teknis layaknya film fiksi. Film ini juga berisi wawancara yang menjelaskan secara rinci peristiwa demi peristiwa serta apa yang mereka pikirkan dan rasakan pada saat itu. Film dokumenter bentuk fiksi belakangan menjadi tren dengan menjadikan dan menyimpulkan sebuah fakta. Footage mencoba menguak bobrok pelaku industri makanan di Amerika yang dianggap prosedurnya tidak memenuhi standar kesehatan bagi lingkungan ataupun orang yang mengkonsumsinya. The Cove menggambarkan usaha sebuah tim untuk merekam secara langsung pembantaian lumba-lumba di Teluk Taiji, Jepang. Film ini disajikan begitu menarik sejak awal, penuh ketegangan dengan klimaks yang mencegahkan tak kalah menghibur layaknya film aksi. Film garapan Malik Bendjelloul, Searching for Sugar Man, bercerita tentang pencarian musikus brilian Sixto Rodriguez yang tak jelas keberadaannya dan tak populer di negaranya namun menjadi legenda di belahan bumi lain. Film dokumenter memiliki beberapa karakter teknis yang khas. Tujuan utamanya mendapatkan kemudahan, kecepatan, fleksibilitas, efektivitas, dan otentitas peristiwa yang akan direkam. Umumnya film dokumenter memiliki bentuk sederhana dan jarang sekali menggunakan efek visual. Jenis kamera umumnya ringan, memakai kamera video serta menggunakan lensa zoom, serta perekam suara portable sehingga memungkinkan untuk mengambil gambar dengan kru yang minim. Efek suara juga jarang digunakan dalam memberikan informasi pada penontonnya, seringkali menggunakan narator untuk membawakan narasi. Ada pula yang menggunakan metode interview, wawancara, serta footage cuplikan gambar atau video. Film dokumenter garapan Michael Moore menggunakan semua teknik dokumenter yang ada, bahkan tidak jarang menggunakan teknik animasi dan montage disajikan secara atraktif. Metallica Touch Tag the Never adalah satu contoh film dokumenter yang amat unik, yakni berupa dokumentasi konser grup band Metallica yang disipi segmen kisah fiksi yang absurd. Sedangkan teknik dokumenter yang seringkali digunakan untuk produksi film fiksi, namun terdapat perbedaan yang mendasar, yakni para sineas fiksi umumnya menggunakan teknik tersebut sebagai pendekatan estetik atau gaya. Sedangkan sineas dokumenter lebih terfokus untuk mendukung subjeknya, isi atau tema. Bab 2, film fiksi berbeda dengan jenis film fiksi. Film fiksi terikat dengan plot. Dari sisi cerita, film fiksi sering menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata, serta memiliki konsep pengadeganan yang khas yang telah dirancang sejak awal. Struktur cerita film juga terikat hukum kausalitas. Cerita lazimnya memiliki karakter protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, penutupan, serta pola pengembangan cerita yang khas. Dari sisi produksi, film fiksi relatif lebih kompleks ketimbang dua jenis film lainnya, baik masa praproduksi, produksi maupun pasca produksinya. Manajemen produksinya pun bisa lebih kompleks karena biasanya menggunakan pemain serta kru dalam jumlah yang besar. Produksi film fiksi juga memakan waktu yang relatif lama. Persiapan teknis seperti lokasi, pengambilan gambar, serta set dipersiapkan secara matang baik di studio maupun non-studio. Film fiksi biasanya menggunakan perlengkapan serta peralatan yang jumlahnya relatif banyak, bervariasi serta mahal. Film fiksi berada di tengah dua kutub, nyata dan abstrak, seringkali memiliki tendensi ke salah satu kutubnya, baik secara naratif maupun sinematik. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, film fiksi sering menggunakan teknik gaya dokumenter. Teknik ini sebenarnya telah populer sejak era pasca Perang Dunia Kedua melalui gerakan sinema neorealisme serta French New Wave. Mereka biasanya mengangkat tema keseharian, menggunakan lokasi shot on location, pemain non-bintang, handheld kamera, pencahayaan natural, serta jumlah kru yang dikit.
Teknik ini dalam perkembangannya juga masih digunakan dalam film produksi independen pada era 1960 hingga kini. Film produksi studio besar pun kini sering menggunakan teknik gaya dokumenter, khususnya handheld kamera sebagai pendekatan estetiknya, seperti film populer garapan Paul Greengrass, yakni Jerry Jason Bourne, Green Zone, serta Captain Phillips. Seperti halnya film dokumenter cerita fiksi